Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di minggu kedua bulan Desember tahun 2023. Hari ini adalah hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan Advent yang kedua dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema beriman itu berarti peduli kepada sesama. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14, bait pengantar Injil diambil dari kitab Yesaya 33 ayat 22, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022, tanggal 6 Desember tahun 2021, tanggal 7 Desember tahun 2020 dan tanggal 5 Desember tahun 2016. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26 yang cukup populer di kalangan umat, di mana berkisah tentang orang lumpuh yang diturunkan oleh para pengusungnya ke hadapan Yesus Kristus melalui atap rumah agar bisa disembuhkannya. Pertama, kita bisa belajar dari beberapa orang pengusung yang telah bersemangat mengusung dan membantu orang yang lumpuh untuk mendapat kesembuhan dari Yesus Kristus. Allah Tritunggal Maha Kudus ingin banyak orang mengalami cinta kasih dan keselamatannya seperti orang lumpuh tersebut, sehingga kita pun dipakainya seperti para pengusung tersebut untuk mengantar mereka yang sakit atau lumpuh agar dapat mengalaminya. Jangan sampai mereka yang sakit atau lumpuh dihalangi dengan berbagai alasan sehingga mereka tetap berada dalam situasi sulit.
Sahabat Kuntum yang terkasih, apa yang dilakukan oleh para pengusung tersebut menunjukkan bahwa dalam beriman itu melibatkan banyak orang, di mana kita harus bekerja bersama dan saling peduli satu sama lain. Tidak dapat hanya memikirkan diri sendiri karena kita diciptakan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus untuk mencintai dirinya dan sesama. Dengan saling ambil bagian dan peduli satu sama lain, maka di dalam masa-masa sulit akan bisa kita isi dengan tindakan kasih secara nyata atau berbela rasa. Kita tidak hanya sekedar menunggu kedatangan Yesus Kristus semata, tetapi kita bahkan mampu mendatangkan atau menghadirkan Allah Tritunggal Maha Kudus melalui kebaikan-kebaikan hidup yang kita lakukan setiap hari kepada sesama dan lingkungan, dimanapun kita berada sebagai buah iman kepadanya. Yang kedua, pengalaman disembuhkan dari penyakit atau dibebaskan dari masalah yang tengah kita hadapi atau jalani selama ini, sebagaimana dialami oleh orang lumpuh tersebut, adalah pengalaman dibebaskan dari penderitaan. Pengalaman ini biasanya secara iman akan membawa seseorang untuk semakin mengenal kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus yang di dalam Yesus Kristus berkuasa atas segalanya. Di dalam Yesus Kristus tidak ada yang perlu diragukan dan dicemaskan. Sementara di sisi lain, kesembuhan orang lumpuh itu dipandang sebagai suatu mukjizat yang perlu disyukuri pula. Ketika kita selalu bersyukur, maka kita akan lebih siap untuk terus berjalan bersama Yesus Kristus dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, dan terus menerima mukjizatnya walau di tengah masa-masa sulit sekalipun. Yang ketiga, dengan menyembuhkan penyakit atau membebaskan masalah kita, maka Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa Dia sungguh layak dipuji dan disembah. Tak ada alasan lagi untuk kita meragukan kekuatan dan kekuasaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Mukjizat Allah Tritunggal Maha Kudus terjadi setiap hari dan setiap waktu. Sementara kita diundang untuk bersaksi tanpa jemu akan kehadiran dan penyertaan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam pekerjaan, pelayanan, hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Keempat, kata-kata yang diucapkan Yesus Kristus kepada orang lumpuh itu dalam Injil Lukas bab 5 ayat 20 menunjukkan bahwa Ia mempunyai kuasa Allah untuk mengampuni dosa. Sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Yesaya 1 ayat 18, kitab Keluaran 34 ayat 6, kitab Hosea 11 ayat 8 sampai dengan 9, dan Injil Lukas 5 ayat 24. Kelima, bersaksi tidak hanya melalui pewartaan dan khotbah-khotbah indah belaka, tetapi tidak kalah pentingnya adalah melalui sikap, perkataan, perbuatan, dan bahasa tubuh kita sehari-hari terhadap sesama kita dimanapun kita berada. Pertanyaan sekarang adalah, sanggupkah kita menjalankan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus tersebut dengan menjadi seperti para pengusung tersebut? Sudahkah apa yang terucap dan tertampil dari hidup dan kehidupan sehari-hari kita telah menampilkan kabar baik kerajaan Allah dan bukan ingin menonjolkan kehebatan diri sendiri? Sudahkah kita berdoa, membaca firman Allah Tritunggal Maha Kudus, menyebarkan kabar baik tentang kerajaan Allah, dan mewujudkan kasih kepada sesama, sekalipun pekerjaan dan aktivitas harian kita sangat banyak? Sahabat Kuntum yang terkasih, selamat memulai minggu baru dan semoga kita menjadi saluran berkat dan rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus kepada sesama dan lingkungan, dimanapun kita berada sepanjang hari ini, agar kita juga mendapat berkat dan rahmat-Nya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat memulai minggu baru, selamat pagi dan salam.